Alhamdulillahillazi anzala al-Qur'ana mutaba'adan bi tilawatihi. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqad qala ta'ala fi kitabih tanzih wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ara'aita alladzi yukadzibu bid-din fadzalika alladzi yad'u al-yatim ila akhiril ayat. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam anna wa kafirul yatim fil jannati hakadha. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul nabiyul habibul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul Mukarramin, segenap pengurus Masjid Al-Muhajirin, Bapak Haji Nur Jaman beserta pengurus lainnya, pembawa acara Ustaz Yamin, guru kita Ustaz Fahdur Razi, Ustaz Abdul Ghafur, Ustaz Sadri, Bapak RW 09 Bapak Haji Subekti. Saya tidak tahu kalau jadi RW. Saya kata RW siapa kali ini ya. Juga Bapak RT Hendra, Bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak yatim yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini tentunya Allah memberikan kesejukan buat kita. Allah memberikan kegembiraan hati kita karena kita telah menggembirakan hati orang lain. Ulama katakan kalau pengen bahagia maka bahagiakan orang lain, maka hati jadi bahagia. Maka kalau ada bini romana aja berantem mulu sama lakinya, kagak ada bahagia-bahagianya. Lantas saja bininya senyum sama lakinya, maka dunia terasa lega, selega-leganya itu dunia. Kenapa? Cuman senyuman bini. Bini dong senyum kok. Belum ngapa-ngapain, udah lega. Apalagi hari ini saudara yang kita gembirakan bukan satu, lebih dari puluhan. Yang ketiga dalam hatinya merasa bahagia, maka saat itu pula Allah turunkan kegembiraan hati kita. Inilah yang kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan. Suatu hari lah, sahabat itu lagi pada kumpul, model kayak kita begini, kumpul. Dan ketika itu sahabat dengerin apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi, nanti ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar, dan saat itu manusia dipersilahkan untuk menduduki dan memasuki daripada tempatnya masing-masing. Ada yang ke surga, ada yang ke neraka, karena pilihan cuma dua di surga masing. Dan ketika di dalam surga, Nabi katakan ada satu tempat namanya Farhan. Jadi satu tempat namanya Farhan. Karena di surga juga nanti punya kaplinnya beda-beda. Ada kaplin Al-Muhajirin
Maybelline, Unilever, ada wali kota, ada Grandville. Yang tempatnya juga masing-masingnya beda. Yang ono mah begono, yang ini mau begini, yang ono mah begono. Beda. Dan ketika sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa itu farhan? Maka Nabi jawab, saudara, farhan adalah alladzi farihal yatama di dunia. Tempat itu nanti diisi sama orang yang ketika di dunia senang menggembirakan anak-anak yatim, maka gembira itu anak, maka nanti Anda akan digembirakan oleh Allah masuk ke dalam surga, namanya farhan. Farhan engkau nanti masuk ke farhan. Kenapa? Kan engkau hari ini udah gembirain anak-anak yatim, insya Allah masuklah kita ke surga. Anak yatim pada senyum. Maka ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi memandang satu orang, dua orang, tiga orang dalam suasana gembira. Saat itu lagi Idul Fitri. Yang namanya Idul Fitri, bang, orang nggak ada yang namanya sedih, pasti gembira semua. Kenapa? Ditandai oleh makanan banyak, bajunya baru, orang pada gembira. Nggak ada hari raya Idul Fitri orang nangis, nggak ada. Pun kalau nangis, RT sudah siap siaga dengan memberikan zakat. Siap, ya. Artinya nggak ada orang ketika Idul Fitri sedih. Pun sedih ketika salaman, ingat sama dosa. Maka pada saat itu Nabi melihat sekelompok anak sedang bermain gembira. Namanya Idul Fitri, pakaiannya warna-warni gembira. Itu anak main petasan. Ada yang main guntuk, dulu zaman dulu guntuk lereng. Ada yang lagi ngitung duit bagiannya berapa, itu bocah ya. Akhirnya Nabi lihat gembira, tapi di sisi lain Nabi sedih keluarin air mata. Kenapa? Karena terlihat ada satu anak yang sedang murung, tidak seperti yang lainnya. Tapi hampirin. Inilah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak punya sifat takabur, yang tidak punya sifat kesombongan. Nabi tawadu, jangankan orang gede, amanah kecil kau dipanggil, Nabi menyaut. Gajian kita, mentang-mentang kita mau orang kaya dipanggil, mau orang susah kagak nengok. Iya, orang susah udah lehernya udah pada mau putus manggil, kagak nengok juga. Padahal itu namanya takabur. Takabur. Sombong. Enggak ada Nabi tawadu. Nabi tawadu. Begitu Nabi melihat tuh anak lagi pakaiannya sederhana, mukanya kusut, dengan penuh luka di wajahnya, air matanya mengalir. Nabi tanya itu anak, wahai anak, apa gerangan yang membuat kau sedih? Ini. Bukankah hari ini hari gembira? Tidak pantas sekecil kau sudah menangis di hari raya Idul Fitri. Apa jawab anak? Ini anak belum tahu kalau yang nyapa itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena bocah belum pernah lihat Nabi. Dan ini anak kemudian jawab, ya Tuhan, bagaimana saya kagak nangis, kagak sedih. Kalau hari ini mereka bergembira karena punya orang tua, sedangkan saya hari ini tidak punya orang tua. Maka wajar dong Tuhan kalau hari ini saya menangis. Wajar Tuhan kalau hari ini saya sedih. Wajar Tuhan kalau hari ini saya mengeluarkan air mata. Karena saya teringat kepada ibu dan bapak saya. Nabi tanya, emang kemana bapaknya? Kata dia anak, ya Rasulullah Tuhan, bapak saya sudah meninggal ketika ikut perang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dipeluk ini anak Nabi. Ibu saya menikah dengan laki-laki yang lain.
yang tidak mau membawa saya. Akhirnya saya tinggal bersama nenek saya yang hidupnya pun serba kekurangan. Maka Nabi peluk, Nabi dekat ini laki-laki ini bocah. Apa kata Rasulullah? Ya wahai fulan, wahai anakku, maukah engkau menjadi saudaranya Hasan dan Husain? Maukah engkau menjadi adiknya Fatimah? Dan maukah engkau menjadi anak Siti Asia, Siti Aisyah? Ini anak melongo, ini bocah melongo. Kenapa melongo? Karena dia nyangka yang di depannya itu sosok manusia yang selalu diceritakan oleh bapaknya. Apa kata bapaknya? Wahai anakku, jika engkau nanti ketemu Rasulullah, maka jangan engkau lepas pandangannya dan jangan engkau pernah lepas itu tangannya dari genggamannya. Ini bocah melongo. Bukankah engkau Rasulullah? Kalau begitu engkau Rasulullah. Ibu jangan nangis sejadi-jadinya. Kenapa? Karena gembira hatinya, orang tuanya tidak ada, tapi Rasulullah menganggap ini anak. Ini bocah nangis. Nangisnya yang kedua bukan sedih, tapi nangis gembira. Kenapa gembiranya? Karena dalam kesusahan ada orang yang memperhatikan hidupnya. Nih, maka turun kemudian hadis anna waqatilul yatim fil jannati hakaza. Siapa orang yang memberikan sedekah, memberikan infak, mengeluarkan hartanya untuk anak yatim, maka kelak menjadi jaminan untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Loh, Bang, biar katanya semetet kita masuk surga. Semetet, no semetet. Engkau tahu semetet kok. Ya, dikit banget, tetap tuh bakal masuk ke dalam surga gara-gara gembirain anak yatim. Cuman mungkin kakinya doang yang masuk. Ya, orang semeter, ya. Semeter kaki doang kali masuk. Kaki. Oh, ternyata kenapa? Lihat, Muharram ini bukan saja anak yatim, Bang. Muharram ini kok kejadian-kejadian Nabi terdahulu ini jadinya banyak di bulan Muharram. Nabi Adam diciptain ini bulan Muharram. Nabi Yunus keluar dari perut ikan bulan Muharram. Nabi Musa bisa selamat dari kepungan Fir'aun juga bulan Muharram. Nabi Ibrahim keluar dari api selamat bulan Muharram. Nabi Nuh kapalnya selamat dari banjir bersandar di Bukit Tursina bulan Muharram. Jadi Muharram ini bulan mulia, maka Nabi katakan siapa orang yang sedekah di bulan Muharram itu pahalanya lebih daripada bulan Ramadan. Tuh kayaknya, ya tuh kok. Ada besok kalau bulan Muharram besok, empok jual itu kalung sama cincinnya. Maka itu pahala gede. Bagaimana Muharram? Melebihi daripada bulan Ramadan. Kenapa? Karena Ramadan belum tentu orang senang. Tapi begitu Muharram, anak yatim begitu senangnya diberikan sedekah hadiah buat kita, maka pahalanya lebih gede dari bulan-bulan yang lain. Bahkan bulan Muharram ini disurahin kita makan yang enak-enak. Bulan Muharram makan yang enak-enak. Laki kudu ngasih lebih jatah gini. Yang biasanya 100 kasih 200. Yang biasanya sebulan 4 juta kasih 10 juta. Dari mana duitnya? Jual motornya. Akhirnya lakinya kagak mau jadi susah lagi. Ya, lu kasih 10 juta susah-susah juga. Oh ya, itu bulan Muharram. Makanya bulan Muharram hebat. Maka ketika Nabi Ibrahim alaihissalam keluar dari api, Nabi Ibrahim tidak tahu kalau dia bakal selamat. Nabi Musa masuk ke laut, Nabi Musa tidak tahu kalau dia bakal selamat dari air laut. Nabi Nuh tidak nyangka kalau dia bakal selamat dari banjir. Kenapa mereka yakin masuk ke api? Nabi
dia yakin ada Allah. Allah yang akan memberikan pertolongan kita. Allah tempat bersandar kita. Makanya begitu masuk Nabi Ibrahim selamat. Hari ini anak yatim adalah harapan. Tidak pernah kita berharap hari ini kita tidak punya orang tua, tapi bukan kemudian kita menjadi lesu, menjadi lemes, menjadi tidak gairah, tidak semangat. Justru kita bersandar kepada Allah, Allah yang maha segalanya. Paham itulah? Kita tidak pernah tahu Nabi Musa bakal selamat. Kenapa? Karena Nabi Musa yakin punya Allah, dan Allah bakal menolong melebihi daripada niat kita. Maka hari ini abang ngeluarin hartanya buat apaan? Buat anak yatim. Kenapa? Karena Allah. Maka Allah bakal ganti lebih dari apa yang kita keluar. Ini kadang-kadang kan orang katanya doang di Jawanya. Orang kampung saya kok kalau di sini enggak. Ada beda. Duitnya doang banyak, tapi pelitnya sampai ke pol-pol. Susah duitnya keluar buat agama. Kenapa? Lihat Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu kok Nabi Ibrahim kalau makan itu kalau mau sendiri, selalu cari teman, selalu cari orang buat makan. Dia punya itu hartanya. Kenapa? Karena dia tidak ingin hartanya itu dimakan sendiri, tapi dia pengen hartanya dimakan orang. Tuh, kita bukan nabi, kita bukan wali, kita bukan orang soleh, tapi harta kita pengen dimakan sama orang soleh. Bagaimana caranya? Maka harta berikan kepada anak yatim. Insya Allah itu bocah soleh, maka harta kita jadi soleh. Maka Nabi Ibrahim dapat gelar Khalilullah, kekasih Allah. Kenapa? Karena bukan Nabi Ibrahim ibadahnya banyak. Nabi Ibrahim begitu cinta sama orang, begitu cinta sama anak yatim, begitu cinta sama orang susah, begitu cinta sama orang fakir, begitu cinta sama orang miskin. Kalau makan ngajak orang, itu yang terjadi. Nabi Ibrahim kekasih Allah. Nih makanya besok habis dari sini, besok kalau makan kita undang orang. Dapat sebulan bangkrut. Kata dia, kau bangkrut ini saya? Enggak bakal bangkrut. Kenapa? Karena orang yang memberikan Allah, maka bakal diganti lebih dari apa yang dia keluarin. Maka jangan takut. Infaqud dinar min alfi masiwa. Kata Nabi, orang yang keluarin 1 dinar untuk keperluan anak yatim, maka dibalas 1 juta oleh Allah, masiwa yang tidak ada daripada yang lain. Kenapa? Karena anak yatim makan bukan buat dia, tapi dia buat ibadah. Tidak tahu kita anak yatim bakal jadi ulama, nggak tahu kita anak yatim bakal jadi orang soleh, nggak tahu kita anak yatim bakal jadi kiai, yang kiai orang soleh, jadi ustaz, jadi orang benar, ada sumbangsi, maka setiap gerakan dia kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu kok, tuh pandangin mukanya pandangin. Mukanya pandangin kakinya. Tapi pandangin anaknya, jangan pandangin emaknya. Saya jangan pandangin emaknya. Bahaya. Pandangin anaknya. Insya Allah memandang mereka ini sama dengan memandang surga Allah Subhanahu wa taala. Itu makanya dulu sahabat Pak, sahabat ini kalau dengar anak yatim, maka mereka tidak akan pernah bergeser dari hartanya. Kenapa? Sampai dia jual apapun untuk menggembirakan hati anak yatim. Kita setahun sekali aja susah. Kenapa, saudara? Karena memang kita belum bergerak untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kalau saja kemudian kita cinta Allah, kita cinta Rasulullah, jangankan harta, jiwa, raga, jasad kita untuk Allah. Kenapa? Karena kita yakin kita bakal balik kepada Allah. Nih anak yatim loh, dia
Makanya Quran mengatakan araital ladzi yadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'u. Hai orang-orang yang punya agama, kamu sholat, kamu sujud, kamu ngaji, kamu kemudian pergi haji, bahkan umroh tiap bulan kau lakukan, tapi di sekitarmu ada anak yatim, ada orang susah. Apa kata Nabi? La yu'minu, tidak dikatakan orang itu beriman, percaya kepada Allah kalau dia sholat, dia ngaji, dia ibadah, umrah dan haji, tapi ada anak yatim sedang kelaparan, ada orang susah lagi membutuhkan, dia biarkan. La yu'minu, kata Nabi, orang itu tidak dikatakan orang beriman. Ayo Bapak, bukan sekedar ini, bukan setahun aja, tapi kalau bisa setiap bulan, agar ibadah kita sampai kepada Rasulullah SAW, sampai kepada Allah, sehingga kita masuk surga datang melalui pintu bersedekah kepada anak yatim, insya Allah.